lagi dalam ibadah Desire YPDPA Sumut. Hari ini 6 Juni 2021. Kami berdoa teman-teman semua bisa tetap berjuang untuk setia, bertumbuh di dalam Kristus, berjuang untuk bisa terus menikmati persekutuan lewat ibadah Desire ini. Meskipun barangkali sudah sangat membosankan ya, tapi kami terus berdoa supaya kita semua didapati Tuhan setia menikmati peribadahan, karena Dia Allah yang setia melindungi kita, menaungi kita. Kita mau menyatakan pada sore hari ini bersama-sama dengan sepenuh hati kita, ku tahu Bapa, Engkau yang pelihara kami, Engkau sangat baik, teramat baik. Dengan hati yang tertuju kepada Kristus, mari kita angkatkan pujian ini. Engkau baik, sungguh baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Teman-teman, mari sekali lagi dengan sepenuh hati kita nyatakan bahwa Dialah memang Allah yang memelihara kita, yang mengarahkan kita, yang melindungi kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Engkau sangat baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami sadar sepenuhnya oleh karena kebaikan-Mu lah kami bisa menikmati hari-hari kami. Oleh karena itu kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau, Allah yang kami tinggikan dalam Yesus Kristus. Secara khusus pada sore hari ini kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami datang menghampiri Engkau Allah kami yang kudus. Oleh karena itu kuduskanlah kami semuanya, urapi kami semuanya. Kami rindu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Biarlah Engkau senang lewat ibadah kami yang sederhana ini Bapa. Berkati kami semua yang melayani Tuhan, dan berkati kami semua yang menikmati ibadah ini, diperlengkapi oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Bagimulah hormat pujian kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, apa yang membuat kita
tidak mampu berkata bahwa Allah itu baik? Apa yang membuat kita merasa tidak mampu menang dalam melanjutkan kehidupan kita? Studi kita kah? Tuntutan keluarga? Tuntutan guru? Atau pergaulan kita yang sepertinya dikungkung oleh karena corona yang terus melanda ini? Apa yang membuat kita bertanya tentang kemampuan Tuhan untuk bisa memimpin kita? Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, tetapi aku akan beria-ria terus di dalam Tuhan. Dengan sukacita, mari kita angkatkan pujian ini bersama-sama. Dalam iman kita nyatakan, aku beria-ria karena Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Amin. Kita bermazmur dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacanya bagi kita semua. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Teman-teman, kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Tapi dengan kekuatan pertolongan yang daripada Tuhan Yesus, masalah sebesar apapun, pergumulan sebesar apapun, pasti kita akan mampu. Oleh karena itu, sore hari ini kita mau menyatakan, lingkupiku Tuhan, Engkaulah yang memampukan aku, sehingga badai bergelora pun aku bisa terbang bersama dengan Tuhan. Sambil menyiapkan hati dengar-dengaran akan firman Tuhan, mari kita nyatakan pujian ini dengan segenap hati kita. Lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku
kita akan tenang hanya karena kuasa Tuhan. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Mu dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah di Sire pada minggu sore hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami dan yang terus memelihara dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, Engkau masih memeliharakan kami hingga hari ini dan memberi kami kesempatan terus untuk boleh belajar dari kebenaran-Mu, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan meskipun sifatnya secara recording lewat YouTube yang kami dengarkan. Tapi sukacita kami tidak berkurang karena Engkau Allah yang sudah mempersiapkan teknologi ini bagi kami untuk kami boleh menikmati terus persekutuan satu dengan yang lain. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati tiap-tiap kami, baik yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik saudara-saudara yang mendengarkan dimanapun saudara-saudara berada. Tiap-tiap kami dilawat oleh Tuhan, Ruh-Mu menolong kami dikala kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih, saudara-saudara, hari ini kita akan membaca dua bagian Alkitab. Yang pertama tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, kemudian nanti Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua saudara-saudara. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang kedua, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sampai sejauh itu, saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah apakah aku mampu? Apakah aku mampu?
Saudara-saudara yang terkasih, jelas sekali bahwa di luar Tuhan Yesus, di luar Kristus, kita tidak akan bisa melakukan apa-apapun. Yohanes 15 ayat yang ke-5b itu jelas mengatakan, sebab di luar Kristus kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya apa? Semua orang, siapapun dia, tanpa Kristus tidak akan bisa melakukan apa-apa. Itu diakibatkan oleh apa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, Paulus sudah menuliskan itu di dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-21 itu dikatakan, kita tidak mampu mengatakan, kita tidak mampu berbuat apapun dalam hidup kita ini karena berdosa. Demikian dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Hati manusia menjadi gelap oleh karena dosa. Itu sebabnya tidak mampu melakukan apapun yang berkenan kepada Allah. Sekalipun mereka sudah tahu Allah dari alam ciptaan, siapapun dia, dari gunung-gunung, pepohonan, air mengalir, alam semesta ini, tetapi mereka menjadi bodoh karena mereka tidak mengenal Allah, sehingga mereka tidak mampu melakukan apapun yang berkenan di hadapan Allah. Di luar Kristus kita tidak mampu melakukan apa-apa. Kemudian di dalam Kristus, ini yang paling indah sekali. Di dalam Kristus kita dimampukan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Di dalam Kristus, ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Menjadi sesuatu yang baru, yang dulu mati oleh dosa, sekarang hidup di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada pikiran yang dirobahkan. Ada keinginan yang disempurnakan di dalam Tuhan. Ada kemauan yang dikuduskan di dalam Kristus. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya di dalam Efesus 1 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Allah, Efesus 1:13, memeteraikan dirinya dalam kita, yaitu Roh Kudus ketika kita percaya. Dan ayat yang ke-14 dituliskan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita untuk kita memperoleh segala sesuatu. Roh Kudus, pribadi Allah ketiga itu ditaruhkan dalam diri kita sehingga kita mengerti, mampu memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Dan Roh Kudus ini menjadi penghibur, penolong, penguat bagi kita. Kita tidak dibiarkan sendiri. Itu sebabnya kita dimampukan. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 itu jelas. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh itu berkata-kata. Menolong kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan untuk menyatakan doa kita kepada Dia Allah. Di dalam Kristus kita dimampukan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Apakah itu dosa, apakah itu pergumulan, apapun itu, sehingga kita dimampukan untuk melakukan. Apakah aku mampu? Pasti akhirnya kita akan dimampukan. Itu sebabnya ketika kita sudah di dalam Kristus, kita dimampukan untuk menghadapi pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan. Apakah itu yang datang dari iblis, dari diri kita sendiri, dari sesama kita, atau dari lingkungan kita. Kita dimampukan untuk boleh mengatasinya. Ya, pencobaan-pencobaan. Allah tidak pernah mencobai kita. Allah menguji kita untuk memurnikan iman kita.
Tetapi pencobaan-pencobaan itu datangnya dari diri kita, dari sesama kita, dari iblis, dan dari lingkungan kita. Yakobus menuliskan itu dengan sangat jelas di dalam Yakobus 1 ayat 13 hingga ke-15 itu. Dikatakan Allah tidak pernah mencobai dan dia tidak pernah dicobai. Kamu dicobai oleh karena keinginanmu. Seketika engkau membuahi keinginan itu, itulah sebabnya kemudian itu menjadi dosa. Tetapi Allah tidak pernah. Allah hanya menguji kita supaya memurnikan iman kita. Topik yang kedua, saudara-saudara, pertanyaan, apakah aku mampu? Yang menjadi tema kita hari ini, jawabannya ya, saya mampu. Kenapa? Yang pertama, dari kitab 1 Korintus 10 ayat 13 itu. Setelah Kristus ada di dalam kita, kita akhirnya dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu. Menurut kitab 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Kenapa kita mampu? Yang pertama, karena sifat pencobaan itu adalah biasa dikatakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan-pencobaan biasa artinya apa? Saudara-saudara yang terkasih. Segala hal yang dilakukan itu dari sejak dulu, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa hingga hari ini. Bahkan sebelum jatuh di dalam dosa, mereka juga dicobai. Dan artinya apa? Pencobaan-pencobaan itu selama dunia ini ada, selama manusia ada, pencobaan-pencobaan itu akan selalu ada dan dialami oleh manusia, siapapun dia. Baik yang percaya kepada Kristus, ataupun yang tidak percaya kepada Kristus. Selalu ada pencobaan-pencobaan itu. Namun sifatnya adalah biasa. Kenapa disebut biasa? Karena itu merupakan hal-hal yang sifatnya manusiawi. Artinya kita manusia ini pasti bisa mengatasinya. Kenapa? Karena manusia ini, kita ini sudah menjadi manusia yang baru di dalam Kristus ketika kita percaya kepada Dia. Itu sebabnya ada Roh Kudus, sehingga ketika kita masuk dalam pencobaan-pencobaan, Allah mengatakan itu menjadi pencobaan-pencobaan biasa karena semua orang mengalaminya dan orang tidak mampu mengatasinya. Engkau mampu mengatasi karena engkau berbeda, ada Roh Allah dalam dirimu ketika engkau menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Orang-orang yang tidak percaya Kristus mengalami pencobaan itu. Kamu pun mengalaminya. Tetapi itu menjadi biasa karena sudah ada kekuatan dalam diri kita. Pencobaan-pencobaan itu sudah menjadi biasa. Kata firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus. Matius 6, 31, 32 itu dituliskan sangat jelas. Saudara-saudara yang terkasih. Seluruh bangsa, bahkan kerajaan-kerajaan pun menginginkan hal itu. Tentang makan, tentang minum, tentang pakaian. Semua dicari oleh bangsa-bangsa. Bahkan oleh karena mau makan, ada orang harus mencuri. Ada orang yang harus membunuh. Oleh karena mau minum, ada orang harus merampok. Oleh karena mau tampil gaya, ada orang yang harus membobol mal, mencuri pakaian dan lain-lain. Banyak dilakukan orang. Tetapi kita yang sudah di dalam Kristus, ketika keinginan-keinginan itu datang dalam hidup kita tentang makan, minum, dan pakaian, kita dimampukan untuk menguasai diri. Sehingga itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Itu sebabnya Matius menuliskan di dalam Matius 6 ayat 33 itu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemikiran kita yang dibaharui oleh Allah memampukan kita melihat tiga hal ini, makan, minum, pakaian, sesuatu yang biasa.
sehingga itu tidak mempengaruhi iman kita kepada Allah, kesetiaan kita kepada Allah, dan itu tidak akan mendorong kita melakukan hal-hal yang jahat. Oleh karena ada rohnya. Yang kedua dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan 17 itu dikatakan keinginan dunia ini apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dunia ini sedang lenyap dengan itu. Keinginan daging, ya, pengennya senang saja, tidur saja karena capek lelah. Tetapi sebelum kita percaya Kristus, mungkin kita pengennya tidur saja tiap pagi. Tapi ketika kita percaya Kristus, kita dikuatkan. Meskipun daging saya lemah, saya harus bangun dan melakukan saat teduh. Sehingga kita dimampukan. Keinginan matanya pengen yang cantik-cantik, pengen yang indah-indah. Tetapi di dalam Kristus, mata ini akhirnya dikontrol. Ada roh Tuhan yang akhirnya memampukan kita mengontrol. Supaya keinginannya itu tidak lagi berlaku dosa. Tetapi keinginan yang dilihat adalah bagaimana Kristus melihat saya akan melihat orang lain dan dunia ini sama seperti Kristus. Supaya akhirnya saya dimampukan melihat dengan baik bahwa kebutuhan terutama bukanlah keinginan yang merusak diri oleh karena mata yang tidak dikuduskan. Tapi keinginan mata yang dikuduskan. Sehingga yang datang adalah apa? Menceritakan Kristus kepada orang. Keangkuhan hidup bukan lagi tentang apa yang saya pakai, apa yang saya gunakan, handphone merek apa, baju merek apa, sepatu, kacamata, atau bagaimana setelan saya. Bukan itu lagi yang menjadi utama. Meskipun itu sangat diperlukan, tetapi bukan itu yang terutama. Karena kita sudah dimampukan mengatasi pencobaan-pencobaan. Tapi kalau ada saudara-saudara yang masih merengek-rengek minta HP, cobalah akhirnya merenungkan dalam hidupmu. Apakah ini yang terutama? Atau mencari setelan yang bagus, makeup yang menor seperti itu. Apakah itu yang menjadi terutama? Keangkuhan hidup. Kekayaan. Bukan berarti kaya salah, tidak. Bisa kaya, tetapi hidup kita tidak tergantung di dalam kekayaan itu. Sehingga ada orang yang oleh karena mengejar kekayaan, oleh karena mengejar uang, banyak orang yang meninggalkan persekutuan dengan Allah. Orang yang di dalam Kristus dimampukan membedakan itu. Dunia sedang lenyap dengan itu. Tapi saudara dan saya tidak lenyap dengan itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan ini pencobaan-pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan biasa. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-24 hingga ayat 27. Saudara-saudara bisa baca tentang dua dasar itu. Ada orang yang mendengarkan firman Tuhan. Seumpama seorang yang membangun rumahnya di atas batu. Di mana rumah itu ditaruh di atas batu. Sehingga ketika datang angin, ketika ada banjir, ketika ada topan, ketika ada hujan, rumah itu tidak roboh. Tapi ada orang yang mendengar firman orang bodoh, seumpama seorang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika datang hujan, ketika ada banjir, ketika ada angin, menjadi roboh. Artinya apa? Hujan, banjir, dan badai atau topan atau tsunami sekalipun itu datang kepada setiap orang, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Tetapi orang-orang percaya dimampukan memahami dengan baik. Sekalipun ada di dalam badai itu. Dan memang ada di dalam badai itu bersama-sama. Tapi orang-orang percaya dimampukan mensyukuri rahmat Allah. Tidak mengutuk Allah dalam posisi itu. Tapi memuliakan Tuhan dalam segala hal. Baik itu hujan, banjir, dan badai. Dalam hidup kita ada banyak terjadi hal seperti itu. Mungkin kita kehilangan orang yang kita kasih. Orang tua kah? Bapak kita kah? Mama kita kah? Saudara kita, adik kita kah? Atau rumah kita dibobol oleh maling seperti badai saja. Hancur, hilang semuanya. Tetapi mungkin kita kehilangan sepeda motor kita. Atau kehilangan harga diri kita. Tapi di dalam Kristus
kita dimampukan melihat itu dengan baik. Atau adik-adik, dalam ujian kita, orang-orang lain suka menyontek, tapi kita tidak. Itu seperti datangnya badai. Kita tetap belajar dan tenang menjalaninya. Pencobaan-pencobaan biasa. Semua orang mengalaminya. Saya pun mengalami, tapi kita berbeda. Dibedakan, kita dimampukan mengatasi itu. Karena itu biasa, menjadi biasa. Karena ada roh dalam hidup kita yang memampukan kita keluar, menang, dan mengucap syukur dari situ. Yang kedua, apakah aku mampu? Jawabannya ya, yang kedua. Kenapa? Karena pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan. Pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Sesungguhnya, ketika kita percaya kepada Kristus, kita dimampukan untuk boleh melihat dengan baik. Ketika saya disadarkan oleh terang firman Tuhan, saya mampu melihat bahwa itu tidak melebihi kekuatan saya. Kalaupun itu pencobaan-pencobaan datang, itu tidak akan membuat saya menjadi jatuh atau bahkan mungkin mati sekalipun. Coba kita lihat peristiwa Ayub, saudara-saudara yang terkasih. Orang yang kaya itu, tapi kemudian dia hilang anak, hilang kekayaan, bahkan istrinya sendiri mencela dia. Apakah engkau masih mau percaya kepada Allah? Tetapi Ayub tahu, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah? Ketika ada sesuatu yang seperti ini, apakah kita tidak dimampukan mengucap syukur? Ayub berkata itu dengan baik. Karena dia tahu kekuatannya bukanlah dari dia, tapi dari Allah. Sehingga pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Karena Allah sedia di sana. Sedia di sana. Tidak akan melebihi. Kenapa akhirnya orang jatuh? Karena dia fokus pada pencobaan-pencobaan itu. Dan fokus pada dirinya sendiri. Sehingga dia merasa dia tidak mampu. Aku tidak bisa bergerak dari sini. Aku kalah di sini. Bukankah ketika kita sebelum menerima Kristus, kita digelapkan oleh si iblis dengan segala cara agar kita tidak pernah menang dari perbuatan-perbuatan dosa itu? Bukankah ada banyak keinginan-keinginan daging kita, keinginan mata dan keangkuhan hidup, tentang makan, minum, dan pakai? Kita sering gagal dan kita sering kalah di situ. Tetapi ketika kita menerima Kristus, pencobaan-pencobaan itu akhirnya kita sadari tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena kekuatan kita dari Tuhan Yesus. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-13 itu. Saya baca untuk kita. Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan kita dari Allah. Dia memberi kekuatan itu. Itu sebabnya kita dimampukan mengatasi segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih. Kita dimampukan mengatasi banyak hal dalam hidup kita. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 4b itu mengatakan roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Apapun itu. Sehingga kita dimampukan mengalahkan, melewati, menanggung segala godaan dan cobaan itu. Karena roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Yang kedua, hal-hal yang dituliskan dalam ayat 6 hingga 11 dari 1 Korintus 10 ini
baik itu keinginan jahat, penyembahan berhala, perbuatan cabul, seks bebas, keinginan biologis yang terus mencobai kita. Keinginan untuk mencobai Tuhan dan bersungut-sungut. Itu semuanya datangnya dari si jahat, dari diri kita, dari lingkungan kita. Tapi oleh karena Allah yang ada dalam hidup kita, kita dimampukan untuk mengatasi itu. Sehingga di dalam ayat yang ke-13 ini dikatakan oleh Paulus, pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Baik itu keinginan-keinginan seks bebas, baik itu keinginan biologis, baik itu penyembahan berhala, perkataan-perkataan cabul, keinginan-keinginan jahat, bahkan bersungut-sungut. Kita dimampukan Allah untuk mengatasinya. Karena kekuatan kita tidak akan pernah kalah dari itu. Karena Allah itu yang menjadi kekuatan kita menghadapinya. Itu yang menyebabkan kita, sehingga Paulus mengatakan itu adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang ketiga, apakah kita mampu? Ya, kenapa? Karena Allah setia. Dikatakan Allah, sebab Allah setia, dan karena itu yang pertama, Ia tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Penyertaannya sempurna bagi kita. Kemudian dia akan menyertai kita. Ya. Itu sebabnya pemazmur Daud pasal 23 itu, di dalam lembah kekelaman pun Engkau Allah kekuatanku. Penyertaanmu itu yang kunantikan, yang membuat aku menang dan bisa mengangkat pialaku di hadapan lawanku. Karena penyertaan Allah tidak membiarkan kita sendiri. Dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 tadi jelas kita lihat bagaimana Allah menolong. Kemudian Dia memberikan jalan keluar pertolongan. Dikatakan, karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicabai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Coba bayangkanlah, Allah memberi jalan keluar kepada kita. Karena Allah setia. Siapakah Allah seperti Allah kita? Ketika kita mengalami banyak pencobaan, Dia memberi jalan keluar bagi kita. Ketika satu pintu tertutup, Dia membuka pintu yang lain bagi kita. Ketika kita mengalami kegagalan dalam studi, Dia memberi kita semangat untuk membangkitkan gairah kita, untuk akhirnya kita bangkit menjadi seorang yang bertanggung jawab dalam studi dan menyelesaikan itu. Ketika segala sesuatu kelihatan sangat sukar, apalagi dalam masa-masa pandemik COVID-19 saat ini, sukar kita bergerak, ekonomi begitu mandek, tapi Allah setia. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Yang ketiga, Allah setia, Dia memegang dan memberi kemenangan bagi kita. Yesaya mengatakan Dia memberi kemenangan bagi kita. Kalau Allah Bapa sudah mengaruniakan anaknya kepada kita, bagaimana mungkin Ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Di dalam Dia, anaknya itu Tuhan Yesus. Dan Allah kita, Allah di dalam Yesus adalah Allah pemenang. Maka kita anak-anaknya yang percaya kepada Dia adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sehingga pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dia akan memberi kekuatan, Dia akan menyertai kita, Dia akan memberi pertolongan, Dia akan membuka jalan sehingga kita bisa melewatinya dan kita menjadi pemenang di dalam segala persoalan hidup kita. Anak-anak muda, lihatlah karya Allah yang hebat itu. Sehingga ketika pencobaan-pencobaan itu datang, katakanlah, welcome pencobaan-pencobaan. Tapi aku menang karena ada roh Tuhan di dalamku. Dan aku adalah pemenang
Karena Allahku di dalam Tuhan Yesus sudah menang atas segala sesuatu. Sehingga aku dimampukan untuk menang dari segala sesuatu. Sehingga kesimpulan bagi kita, saudara-saudara yang terkasih. Apakah aku mampu? Ya, kita mampu. Kenapa? Karena pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan-pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan Allah kita itu adalah Allah yang setia. Yang tidak akan pernah membiarkan kita dicobai sendiri. Dia akan menolong kita dan dia akan memberi kemenangan kepada kita. Karena dia sendiri adalah Allah yang menang. Semoga kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan kita di dalam kondisi COVID-19 ini. Supaya kita tetap menang. Kalau ada pencobaan dari iblis, dari diri kita sendiri, dari sesama kita, dari lingkungan kita, kita tahu kita adalah orang-orang yang menang. Karena Allah beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di luar Kristus, benar kami tidak akan mampu mengerjakan sesuatu, segala hal apapun itu yang berkenan kepada Allah. Hanya di dalam Kristus kami dimampukan untuk menghadapi, mengerjakan segala sesuatu apapun itu. Karena Engkau sudah beserta dengan kami. Engkau memeteraikan roh-Mu dalam kami. Dan meterai itulah yang menjadi jaminan bagian kami selama kami hidup di dunia ini. Bahkan untuk memperoleh segala sesuatu sesuai dengan janji Allah di kekekalan itu. Sehingga kami percaya pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kami. Karena Allah kami di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Engkau menyertai kami. Engkau menolong kami. Engkau memberi jalan keluar. Dan membawa kami kepada kemenangan. Oh Tuhan, terima kasih. Biarlah iman seperti itu ada terus hidup dalam hidup kami. Bahkan bagi semua yang mendengar hari ini. Dalam kondisi sepahit apapun. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya kami pasti mampu melakukan hal-hal menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Terpujilah Allah yang sudah memberkati persekutuan pelayanan siswa remaja ini. Kiranya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu ya Allah. Amin.